Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridin Destiana dengan NPM 21170111017 akan mempresentasikan terkait usul penelitian saya yang berjudul Analisis Kandungan Ibuprofen dalam Jamu Pegalino menggunakan metode chemometrik berbasis data FTIR. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya adalah Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya hutan tropis yang memiliki berbagai macam jenis tumbuhan di dalamnya telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan obat-obatan. Bahan-bahan alami tersebut banyak berasal dari ekstrak tumbuhan, hewan, bahan mineral, atau sarian, di mana campuran dari bahan tersebut banyak dikenal dengan sebutan obat tradisional. Terdapat berbagai macam jenis obat tradisional, salah satunya adalah jamu. Jamu dipercaya memiliki efek yang sangat ampuh atau memiliki khasiat yang sangat ampuh karena jamu memiliki sifat analgesik, antiinflamasi, imunostimulan, antidiabetes, dan antirematik. Terdapat berbagai macam jenis jamu yang telah beredar di pasaran, seperti produk jamu pelangsing, jamu rematik, kemudian jamu sanafas, dan salah satu produk jamu yang paling terkenal adalah jamu pegalino. Umumnya, masyarakat mengenal jamu pegalino tidak memiliki efek samping, tidak memiliki dampak yang berbahaya, bahkan dianggap tidak beracun. Namun, seiring perkembangan zaman dan yang sangat modern dan perkembangan teknologi yang ada, pemalsuan obat tradisional seperti jamu ini semakin besar, di mana obat tradisional seperti jamu ini ditambahkan dengan bahan kimia obat. Padahal hal ini bertentangan pada Peraturan Menteri Kesehatan tahun 90 pada bab 5 pasal 23. Penambahan bahan kimia obat ke dalam jamu itu jelas dilarang disengaja maupun tidak disengaja. Bahan kimia obat sendiri merupakan bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang dapat berhasil digunakan sebagai obat. Terdapat berbagai macam jenis BKO atau bahan kimia obat yang ditambahkan ke dalam jamu, seperti paracetamol, natrium diklofenat, prednison, metamizol, dan ibuprofen. Dan di sini BKO yang paling sering ditambahkan dalam jamu pegalino adalah ibuprofen. Di mana jika masyarakat mengonsumsi jamu yang mengandung ibuprofen dalam jangka waktu yang panjang, kemudian dengan dosis yang tidak tepat, maka akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh, seperti gangguan pada saluran pencernaan, kemudian pendarahan, kerusakan hati dan ginjal, dan lain-lain. Untuk itu, beberapa metode yang digunakan untuk menganalisis BKO dalam jamu tersebut adalah di sini saya menggunakan kromatografi lapis tipis, spektrum FTIR, dan mengolah datanya menggunakan metode chemometrik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya bahan kimia obat yaitu ibuprofen dalam jamu pegalino menggunakan metode chemometrik berbasis data FTIR. Yang kedua adalah untuk mengetahui hasil spektrum FTIR, hasil spektrum ibuprofen yang terkandung dalam jamu pegalino. Kemudian untuk manfaatnya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait ada atau tidaknya bahan kimia obat dalam jamu pegalino dan bagaimana efek atau dampaknya jika mengonsumsinya. Adapun waktu pelaksanaan penelitian saya ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember dan dilaksanakan di laboratorium BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional yang berada di Tanjung Bintang, Bandar Lampung. Adapun metode yang digunakan yakni ada 3. Yang pertama kromatografi lapis tipis, kemudian spektrofotometri FTIR, dan chemometrik. Adapun alat dan bahan tertera pada slide. Yang selanjutnya yaitu prosedur untuk penelitian ini. Yang pertama yaitu sampling sampel atau pengambilan sampel.
Pada penelitian saya akan digunakan 5 jenis produk sampel jamu Panggalino yang dibeli atau dicari di berbagai pasar yang berada di Bandar Lampung. Selanjutnya yaitu menggunakan kromatografi lapis tipis. Yang pertama adalah persiapan sampel 50 gram sampel jamu ditambah 10 mg sampel ibuprofen standar ibuprofen, kemudian dimasukkan 50 ml etanol ke dalam labu ukur 50 ml dan dihomogенkan. Setelah itu disonikasi selama 10 menit, kemudian larutannya disaring dan diuap-uapkan dan uapnya dianginkan hingga terbentuk ekstrak etanol. Adapun analisis kualitatifnya yaitu sampel ditotolkan pada plat KLT, kemudian dimasukkan ke dalam chamber yang berisi eluen. Setelah eluen mencapai batas, diangkat plat KLT dan dikeringkan. Kemudian kromatogram yang dihasilkan diamati di bawah lampu sinar ultraviolet pada panjang gelombang 254 nanometer. Kemudian diamati ada tidaknya kesamaan pada penampakan noda dan dihitung nilai RF-nya. Kemudian sampel dibandingkan dengan nilai RF serta warna bercak baku pembanding ibuprofennya. Setelah itu dianalisis. Selanjutnya analisis menggunakan FTIR. Yang pertama yaitu persiapan sampel atau preparasi sampel. Di mana di sini sampel jamu Panggalino ditambahkan dengan sampel ibuprofen, standar ibuprofen, kemudian diaduk hingga homogen dan dianalisis menggunakan FTIR. Adapun analisisnya yaitu 10 mg standar ibuprofen diletakkan pada kristal sampel dan disinari pada panjang gelombang 650 sampai 3300 cm 4-1. Kemudian proses scan diulang sebanyak 3 kali dan direkam spektra standar ibuprofen yang didapatkan. Kemudian menyiapkan campuran ibuprofen dan matriksnya 50%, kemudian dilakukan scanning dan rekam pada panjang gelombang yang sama, lalu diidentifikasi daerah karakteristik ibuprofen pada spektra overlay. Kemudian bersihkan permukaan menggunakan isopropanol, kemudian dikeringkan. Setelah diperoleh hasil dari analisis spektrofotometer FTIR, maka akan diperoleh spektra yang tertera pada slide. Setelah itu, maka diolah data lebih lanjut menggunakan metode chemometrik. Metode chemometrik ini sendiri merupakan metode yang dapat diartikan sebagai proses kuantifikasi senyawa kimia, yang artinya metode ini dapat mengintegrasikan pengukuran kimia menggunakan metode statistik dan memungkinkan hasil analisis kuantitatif senyawa kimia dalam sampel. Adapun keunggulan metode ini adalah pada ketelitiannya yang mampu mengidentifikasi dan mengukur senyawa-senyawa yang hadir dalam konsentrasi yang sangat rendah, bahkan di bawah batas deteksi. Terdapat 2 jenis metode chemometrik yang sering digunakan, yakni yang pertama PCA atau Principal Component Analysis dan PLS, Partial Least Square. PCA ini sendiri merupakan teknik chemometrik yang berfungsi untuk mengkategorikan karakteristik material atau substansi berdasarkan kemiripannya. Metode ini sangat efektif untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan pola sampel dari berbagai spesies. Kemudian untuk PLS sendiri merupakan pendekatan yang menghubungkan aspek-aspek dari analisis komponen utama dengan regresi linear berganda. Tujuan utamanya adalah untuk memperkirakan dan menganalisis variabel dependen berdasarkan sejumlah variabel independen. Dalam PLS ini akan mengurangi dimensi variabel-variabel bebas dengan menciptakan variabel baru. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.